kuliah tadi pagi dari Dr. Emma. Sekarang kita akan membahas mengenai penangkapan antigen dan presentasi ke limfosit. Nah, jadi pada respons imun adaptif, jadi kita masuk ke awal untuk respon imun adaptif ini. Jadi respon imun kan ada yang innate, ada yang adaptif. Kemudian untuk respon imun adaptif itu dimulai dengan pengenalan antigen, ya, pengenalan antigen oleh reseptor antigen dari limfosit tersebut. Nah, kemudian pada respon imun adaptif itu ada dua kelompok besar limfosit, yaitu limfosit T dan limfosit B. Dan ini berbeda dalam hal reseptornya. Jadi berbeda juga jenis antigen yang dia bisa kenali, ya. Kalau reseptor limfosit B itu reseptornya itu merupakan antibodi, jadi imunoglobulin yang terdapat pada membrannya. Jadi makanya namanya membran bound antibody. Jadi ini adalah antibodi golongan IgM dan IgD, ya. Jadi kan ada 5 jenis antibodi, yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin D, M, E, dan G. Ada 5. 2 diantaranya itu juga merupakan reseptor dari limfosit B, yaitu imunoglobulin M dan D. Nah, reseptor dari limfosit B ini yang merupakan antibodi pada membrannya, ini bisa mengenali berbagai jenis makromolekul, ya, termasuk protein, polisakarida, lipid, kemudian asam lemak, ya, termasuk juga bahan-bahan kimia, ya, yang berukuran kecil, yang zat-zat kimia yang berukuran kecil. Jadi kalau dibandingkan limfosit T dan limfosit B sebenarnya lebih bervariasi. Boleh dikata hampir semua jenis molekul itu dia bisa tangkap. Sedangkan reseptor dari limfosit T itu ini hanya bisa mengenali jenis protein antigen. Itu pun tidak dalam bentuk protein utuh. Kalau tadi limfosit B itu bisa dalam bentuk protein utuh. Kalau ini dia bentuk protein yang sudah terpotong-potong menjadi bagian terkecil, yaitu fragmen peptida, ya. Dan ini pun dia dalam bentuk berikatan dengan molekul, ya, molekul yang lain yang dipresentasikan oleh sel APC atau antigen presenting cell. Salah satunya adalah sel dendritik. Nah ini, ya, jadi barusan saya sampaikan bahwa mayoritas limfosit T, jadi ada kata mayoritas, berarti ada juga yang pengecualian. Jadi mayoritas dari limfosit T itu mengenali antigen yang sudah berbentuk peptida, jadi bukan protein utuh, yang berikatan dengan molekul MHC pada sel APC atau antigen presenting cell. Jadi sel T CD4 atau CD8 itu hanya bisa mengenali, ya. Di sini dia tulis melihat, ya. Artinya mengenali peptida kalau dia berikatan dengan MHC dari orang tersebut. Ini yang disebut dengan istilah retriksi
MHC, ya, MHC restriksi. Jadi kalau dia diikat oleh MHC dari orang lain, maka dia tidak mengenali, ya. Jadi ini restriksi. Nah, sel yang menangkap antigen mikroba dan mempresentasikan atau memberikan ke sel limfosit T, itulah yang disebut dengan sel APC, antigen presenting cell. Artinya sel yang dapat mempresentasikan antigen kepada sel T. Nah, ini diperbesar. Yang warna merah muda ini adalah merupakan sel T reseptor. Kemudian yang warna hijau ini adalah merupakan molekul MHC yang mengikat peptida. Jadi yang hijau ini merupakan sisi dari sel APC sebenarnya, ya. Karena kan sel APC yang mengikat peptida dengan MHC-nya. Jadi, kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, apakah melalui kulit, ya, atau melalui saluran cerna, melalui saluran nafas, melalui saluran genitourinaria, ya, bisa melalui saluran kencing atau saluran kelamin, bisa masuk melalui mata, melalui telinga, pokoknya bagian permukaan dari tubuh itu di bawah epitel atau mukosa itu selalu ada berjaga-jaga di situ sel dendritik, ya. Dia akan menangkap mikroba yang masuk, dia telan dan dia bawa ke organ limfoid perifer, ya, organ limfoid perifer yang mungkin sudah diterangkan sebelumnya. Organ limfoid perifer itu mungkin ada di ketiak, ada di lipatan siku, ada di mana-mana, ya. Jadi anatominya ada itu. Di situ tempat berkumpulnya sel-sel limfosit T dan limfosit B. Makanya sel dendritik bawa ke situ untuk diberikan kepada sel limfosit T atau limfosit B. Nah, ini gambarnya yang saya terangkan tadi. Jadi melalui kulit, saluran nafas, saluran cerna, saluran kelamin, mata, semua yang saya sudah terangkan tadi, mikroba masuk, ditangkap, ya. Ditangkap oleh sel APC ini yang berwarna ungu. Kemudian setelah dia menangkap, dia akan berdiferensiasi menjadi, kalau tadi ini masih namanya APC naif, dia akan berdiferensiasi, maka warnanya berubah menjadi warna kuning, ya, atau coklat muda ini. Ada juga antigen yang disebut cell-free antigen yang 3 biji ini. Bisa saja dia masuk, tidak ditangkap, ya. Seperti itu. Mungkin kalau yang dia masuk itu kan bisa saja, ya, macam-macam jenis antigen tadi yang bisa masuk, bisa berupa kuman, bisa berupa bahan-bahan kimia misalnya, kan. Atau mungkin ada kuman yang tidak sempat juga ditangkap, dia bisa masuk melalui pembuluh limfa atau bisa masuk melalui pembuluh darah, vena. Kalau yang masuk melalui pembuluh limfa, maka dia akan mengikuti aliran limfa bermuara ke limfonodus, ya, limfonodus. Nah, di situ dendritik sel akan presentasikan ke sel limfosit. Yang masuk melalui darah tentunya akan bermuara ke limpa, ya, limpa. Di limpa juga ada juga limfosit T dan limfosit B di situ. Jadi memang tubuh diperlengkapi. Apakah kuman atau antigennya masuk melalui pembuluh darah atau melalui pembuluh limfa.
Ini gambarnya ya, sama tadi. Kemudian jenis dendritic cell itu secara umum ada dua macam. Ada yang disebut dengan sel dendritik yang klasik, ada yang sel dendritik plasmacytoid. Nah, yang saya terangkan tadi itu adalah yang klasik ya, yang biasanya dia terdapat pada jaringan. Apakah dia di bawah kulit atau bawah mukosa atau ada di jaringan-jaringan di organ-organ juga. Sedangkan yang plasmacytoid di samping di jaringan dia ada juga di dalam darah, ya. Kemudian ini perbedaan reseptornya, perbedaan sitokin yang diproduksi. Yang jelas bahwa yang sel dendritik plasmacytoid ini terutama adalah tugasnya adalah menangkap virus, ya. Sedangkan yang klasik ini ya yang selain virus, berbagai jenis kuman-kuman. Ya, ini penjelasan lebih detail dari yang saya sudah terangkan tadi. Jadi sel APC yang warna ungu itu masih naif. Naif artinya belum pernah menangkap kuman. Kalau dia sudah tangkap, dia akan berubah wujud sehingga dia bisa bergerak, ya. Kalau dia berubah wujud, dia memiliki reseptor untuk kemokin yang diproduksi oleh limfonodus. Maka dia bisa bergerak menuju ke arah limfonodus, membawa antigen yang dia sudah telan, dan di limfonodus dia akan presentasi ke di sini yang dikasih contoh adalah ke limfosit limfosit T ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai sel APC, yaitu sel yang bisa mempresentasikan antigen ke sel yang lain. Nah, ini ada beberapa jenis sel, tapi yang APC yang paling utama yang disebut major APC yaitu sel dendritik, sel makrofag, dan limfosit B. Ya, dan limfosit B. Bedanya kalau sel dendritik ini, kalau kita lihat di sini yang paling kanan, kolom paling kanan fungsinya adalah untuk memulai respons sel T, ya. Jadi inisiasi. Dia presentasikan ke sel T yang masih naif. Sedangkan yang makrofag, dia terutama berfungsi pada fase efektor. Jadi dia akan presentasikan antigen ke sel T yang sudah dewasa, yang disebut T helper, ya, CD4 yang dewasa. Sedangkan yang dendritik ini CD4 yang masih naif. Jadi fungsi sel dendritik adalah presentasi antigen untuk pengenalan, rekognisi. Sedangkan makrofag ini presentasi ke sel T yang sudah dewasa yang disebut sel efektor atau sel T helper misalnya ya. Jadi fungsinya dia adalah untuk minta bantuan kepada T helper supaya dia sudah telan mikroba itu tapi dia tidak mampu membunuhnya, jadi dia minta bantuan. Nanti sel T helper akan memberikan sitokin, misalnya interferon gamma, sehingga makrofag itu bisa memproduksi ROS, ya, reaktif oksigen spesies, NO, lisosim yang terdapat pada lisosom, fagolisosom, lebih banyak jumlahnya sehingga dia bisa membunuh kuman yang tadinya tidak bisa dia bunuh ya dengan dosis biasa. Itulah fungsi adaptive immunity untuk memberikan bantuan pada infeksi yang
yang luar biasa ya, atau yang tidak bisa dibunuh dengan innate immunity ya, karena bagian besar juga infeksi yang biasa-biasa itu bisa mati dengan innate immunity. Makrofag bisa membunuhnya tanpa minta bantuan. Tapi pada beberapa kuman yang kuat itu tidak bisa mati, maka dia akan minta bantuan ke T helper atau mungkin minta bantuan ke CD8 juga. Kemudian APC yang ketiga ini adalah limfosit B. Nah, limfosit B juga itu bisa memberikan antigen. Sebagai APC dia memberikan antigen kepada sel T yang sudah dewasa juga, namanya T helper. Sama dengan makrofag tadi untuk dia minta bantuan ya. Nanti akan dijelaskan di topik-topik selanjutnya bahwa T helper itu bisa memberikan bantuan kepada limfosit B, sehingga limfosit B bisa memproduksi antibodi yang lebih kuat. Nah, jadi awalnya juga dia sudah bisa memproduksi antibodi misalnya tanpa bantuan T helper, misalnya jenisnya IgM, tapi IgM itu kan tidak tidak potensial, tidak terlalu kuat membunuh kuman, maka dia minta bantuan ke sel T helper. T helper akan memberikan bantuan berupa sitokin, interferon gamma misalnya, sehingga limfosit B itu bisa memproduksi jenis antibodi imunoglobulin G yang lebih kuat, ya, gitu. Nah, selanjutnya kita pelajari ini lebih detail bagaimana struktur dan fungsi dari molekul MHC. Jadi molekul MHC ini merupakan protein ya, membran protein. Jadi ada pada permukaan sel APC yang mengikat antigen peptida untuk diberikan kepada limfosit T. Tapi pembuatannya tentunya semua kan yang protein yang ada di membran itu pembuatannya tentunya dari dalam sel ya. Kemudian kalau sudah jadi dikirim ke permukaan. Jadi mungkin kalian bertanya kenapa namanya major histocompatibility complex. Histocompatible itu maksudnya histocompatible itu adalah kecocokan jaringan. Jadi awalnya sebenarnya molekul MHC ini merupakan molekul yang menentukan diterima atau ditolaknya kalau terjadi transplantasi, misalnya apakah transplantasi kulit atau ginjal ya. Nah itu, jadi molekul MHC. Nanti belakangan diketahui bahwa ternyata molekul MHC ini ya, gen MHC ini juga merupakan gen yang memproduksi molekul MHC yang tugasnya adalah untuk mengikat antigen peptida untuk dipresentasikan ke sel limfosit. Jadi MHC itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk biasanya pada tikus atau mencit ya. Kalau pada manusia istilahnya adalah human leukocyte antigen HLA. Tapi memang kita punya ilmu-ilmu imunologi
itu ada banyak-banyak dari penelitian menggunakan mencit maupun tikus. Jadi makanya ke belakang istilah yang dipakai adalah istilah MHC ya, karena memang ilmu yang didapatkan ini menggunakan mencit atau tikus. Jadi MHC. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau pada manusia MHC itu namanya adalah HLA ya, Human Leukocyte Antigen. Ini cuma gambar mapping dari antigen, mapping dari gen ya, dan potongan-potongan dari lokasi HLA. Human HLA yang dibawa ini mouse H2 ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai struktur dari molekul MHC. Jadi sebelum masuk ke gambar, ini penjelasannya bahwa molekul MHC itu ada dua, ada kelas 1, ada kelas 2, merupakan protein membran yang mempunyai celah untuk mengikat peptida, namanya peptide binding cleft, ya, pada ujung terminal aminonya. Ya, meskipun ini berbeda dari segi komposisi kelas 1 dan kelas 2, tapi mirip dalam struktur secara umum. Nah, inilah gambarnya seperti ini ya, ini gambar skematik. Ini yang paling atas, ini yang disebut peptide binding cleft. Cleft itu adalah celah ini, celah untuk mengikat peptida ya. Oleh sebelah kanan ini ada peptida di tengahnya. Ini kelas 1, kemudian ini kelas 2. Kalau kita lihat di sini yang MHC kelas 1 tidak simetris ya, tidak sama MHC kelas 2 yang dibawa persis simetris. Kalau MHC kelas 1 di sini ada sebelah kiri ini ada B2M, B2 globulin. Nanti di gambar juga berbeda. Nah, ini kita masuk ke sifat-sifat dari gen MHC dan protein MHC. Ini dijelaskan di sini. Yang pertama bahwa karena kan kita punya kromosom itu kan berpasangan ya, ada 23 pasang. Satu berasal dari ibu, satu berasal dari ayah. Nah, sifat yang pertama adalah bahwa gen MHC itu diekspresi secara kodominan. Jadi misalnya dari gen kan diubah menjadi dari DNA menjadi RNA, kemudian nanti jadi protein. Itu namanya diekspresi ya. Jadi dibuat menjadi protein yang dari ibu dan ayah kodominan. Kodominan artinya bahwa dua-duanya diekspresi secara bersamaan. Kan ada istilah kalau lawannya kodominan, ada tuh yang nama istilahnya dia dominan. Misalnya dari ayah dominan, berarti yang terekspresi hanya dari ayah saja, yang dari ibu tidak. Nah, kalau ini dia kodominan. Kodominan artinya equally expressed. Dua-duanya terekspresi. Ya, bukan dari satu kromosom saja, tapi dari satu kromosom, satu pasang. Sifat yang kedua bahwa
itu terekspresi pada semua jenis sel yang berinti. Jadi semua jenis sel yang berinti. Rata-rata kan dalam tubuh kita sel itu berinti. Ada beberapa yang tidak berinti, misalnya adalah sel eritrosit ya. Sel eritrosit itu tidak ada intinya, berarti tidak mempunyai molekul MHC kelas 1. Jadi molekul MHC kelas 1 hampir semua ya sel memiliki, atau semua sel yang berinti itu memiliki. Rata-rata kan sel dalam tubuh. Sedangkan molekul MHC kelas 2 hanya beberapa sel saja yang bisa memiliki jenis molekul MHC kelas 2, yaitu sel yang berfungsi sebagai sel APC yang bisa mempresentasikan antigen kepada limfosit T, yaitu sel dendritik, sel makrofag, limfosit B, dan ada juga beberapa sel seperti sel-sel endotel juga bisa ya, ada beberapa sel lagi. Ini yang saya bahas tadi. Jadi sifat yang pertama adalah ekspresinya kodominan. Jadi ini kromosom dari kita, karena dari orang tua tadi saya bilang, ya satu dari ibu, satu dari bapak, dua-duanya terekspresi. Kemudian sifat yang kedua, bahwa setiap orang itu memiliki jenis MHC yang spesifik, ya. Jadi istilahnya polymorphic genes. Jadi gennya itu bersifat polimorf. Polimorf artinya bentuknya banyak. Jadi kalau lihat di gambar sini ada 4 orang. Ada 4 orang. Keempat-empatnya MHC-nya berbeda. Ya. Tapi mungkin setiap berapa juta orang itu ada yang sama. Makanya misalnya kalau mau transplantasi ginjal, itu kan dicari yang cocok ginjalnya, biar tidak bersaudara. Yang dicek itu adalah molekul MHC-nya, atau kalau pada manusia tadi, istilahnya adalah HLA-nya, kecocokan HLA-nya. Jadi Tuhan menciptakan seperti itulah ya. Meskipun tidak bersaudara, di setiap berapa juta orang, itu ada yang cocok dia punya molekul MHC. Ya, jadi bisa untuk menerima transplantasi. Yang sifat yang ketiga ini yang tadi saya sudah terangkan juga, bahwa molekul MHC kelas 2 hanya beberapa jenis sel yang memiliki, yaitu dendritic cell, makrofag, sel B, dan ada beberapa lagi sel yang lain. Tapi kalau MHC kelas 1, semua jenis sel yang berinti, rata-rata kan sel di dalam tubuh kita ini berinti, itu bisa memiliki MHC kelas 1. Ya, lihat ini, perhatikan gambarnya ya. Kalau molekul MHC kelas 2 seperti ini gambarnya. Kalau yang kelas 1 seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ikatan peptida kepada molekul MHC. Jadi, tadi kita sudah pelajari bahwa di molekul MHC itu ada seperti celah ya, yang bisa diisi atau di situ terikat peptida. Ya. Di mana peptida ini berasal dari protein antigen. Jadi kan
dendritic cell tadi menangkap kuman secara utuh. Kemudian setelah dia telan, dia akan potong-potong. Jadi peptida saja. Kemudian peptida ini akan diikat dengan molekul MHC di dalam sitoplasma, baru nanti dia dikirim ke permukaan membrannya untuk dipresentasikan ke limfosit T. Ya, nanti digambar lebih jelas. Ini gambar skema saja ini. Kemudian sifat-sifat yang lainnya, broad specificity ya. Jadi dari satu jenis molekul MHC, misalnya kelas 2 di sini, itu dia bisa mengikat berbagai macam jenis peptida yang berasal dari berbagai macam jenis mikroba. Sifat yang kedua bahwa molekul MHC ini untuk satu waktu cuma bisa mengikat satu jenis peptida saja. Ya, tidak boleh langsung dua. Kita lihat di sini. Kemudian sifatnya yang lain bahwa MHC, molekul MHC ini hanya bisa mengikat peptida yang berasal dari protein. Sedangkan yang non-peptida atau non-protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat, itu tidak bisa berikatan dengan MHC. Makanya limfosit, sel limfosit itu, limfosit T ya, itu hanya bisa mengenali protein. Sedangkan tadi saya terangkan bahwa limfosit B, dia bisa mengenali, reseptornya bisa mengenali selain daripada protein. Ya. Dan limfosit B itu tidak butuh sel dendritik, dia bisa tangkap secara langsung. Kita skip saja barangkali ini karena ada juga di gambar berikutnya. Nah, yang pertama ini bagaimana proses dan presentasi dari protein antigen, atau antigen yang berupa protein. Nah, tadi saya sudah terangkan bahwa kalau sel APC itu menangkap kuman, maka dia akan ditelan masuk ke vesikel endositik, yang disebut juga fagosom. Kemudian setelah itu dia akan dipotong-potong dan diikat bersama dengan MHC kelas 2. Ya. Sedangkan kalau proteinnya itu atau kumannya itu masuk di dalam sitoplasma, bukan terbungkus di vesikel endositik atau di fagosom, maka dia akan diproses di sitoplasma, organela sitoplasma, dan diikat bersama-sama dengan molekul MHC kelas 1. Contoh protein yang biasanya ada pada sitoplasma, yaitu protein yang berasal dari virus. Ya. Karena virus itu kan dia dibuat di dalam sel. Di dalam sel ya. Jadi virus itu dari luar masuk ke dalam sel, kemudian itu kan dia memperbanyak diri di dalam sel itu. Jadi langsung masuk ke sitoplasma dan dia akan berbeda. Kalau kumannya tadi dari luar langsung masuk melalui fagosom, maka dia akan diikat bersama-sama dengan molekul MHC kelas 2. Tapi kalau kuman itu berada di sitoplasma, tidak terbungkus di fagosom, maka dia akan diikat bersama-sama dengan molekul MHC
kelas 1. Ya, itu saja yang perlu diingat. Nah, bisa juga terjadi bahwa kuman itu awalnya ada di fagosom, tapi ada beberapa kuman yang nakal, dia bisa jebol itu fagosom keluar ke sitoplasma. Maka kalau dia keluar ke sitoplasma, dia akan diikat dengan molekul MHC kelas 1. Jadi apa saja yang dia masuk ke sitoplasma, dia akan sitoplasma atau sitosol ya, jadi dia akan diikat sama-sama dengan molekul MHC kelas 1. Banyaknya ini. Capture berapa kali? Banyaknya ini. 100 berapa mereka semua ini? Saya capture dulu ini kau semua ini untuk sesi. Tidak ada ke anu yang bisa capture ini. Ganggu ini dosen mengajar kalau begini. Selesai. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi biasanya kalau protein ekstraseluler ya, mikroba yang ditangkap oleh sel APC, dendritic cell, makrofag, sel B, itu biasanya masuk melalui vesikel endositik yang tadi saya katakan, disebut juga fagosom ya. Sudah barangkali saya terangkan ini tadi. Ini gambarnya ya, ini gambarnya. Jadi yang paling atas ini adalah mikroba yang masuk melalui permukaan, kan di situ ada reseptor, baru dia akhirnya ditelan melalui endositosis atau fagosom, ya sama gitu. Nah, nanti di fagosom itu nanti akan bergabung dengan lisosom, kemudian dia akan dihancurkan. Dari bentuk utuh ini menjadi hancur, menjadi peptida saja. Setelah itu, di sini di retikulum endoplasma, ER ini endoplasmic reticulum ya. Di situ dirakit MHC kelas 2. Nanti setelah jadi, ditransport melalui vesikel, kemudian dia bergabung. Ya, dari ini nanti akan bergabung MHC kelas 2, kemudian mengambil peptida, potongan peptida ini satu saja, nanti dipresentasi ke permukaan ke membran sel APC itu, nanti akan dipresentasi ke sel T, contohnya di sini sel T CD4 ya. Yang bagian bawah ini adalah kalau protein itu berada pada sitoplasma. Jadi dia bebas, tidak terbungkus oleh endosom atau fagosom. Ya, contohnya tadi adalah kalau virus ya, virus bisa bebas begini atau bisa juga dari dalam fagosom dia lolos keluar. Nanti kalau protein sitosolik ini atau kuman sitosolik ini
yang ada di sitosol atau sitoplasma, dia akan dihancurkan oleh, kalau tadi ini lisosom yang di atas, kalau yang ini adalah oleh proteosom, menjadi sama juga menjadi bagian terkecil yaitu peptida ya, peptida yang tetap berada di sitosol. Nanti dia akan dibawa ke endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma, dirakit langsung bersama-sama dengan MHC kelas 1. Ya, jadi agak beda di atas prosesnya kan. MHC kelas 1 presentasi ke membran sel. Jadi prinsipnya dari tadi berapa kali diulang-ulang bahwa kalau dia masuk melalui endosom atau fagosom yang di atas ini, maka dia akan dipresentasi sama MHC kelas 2. Kalau dia kumannya itu ada di sitoplasma atau di sitosol, maka dia akan dipresentasikan melalui MHC kelas 1. Nah, kemudian tambahannya lagi untuk di tabel ini, jadi yang hijau ini adalah MHC kelas 2 ya. Yang sebelah kanan, yang warna orange, ini adalah MHC kelas 1. Jadi MHC kelas 2 itu nantinya akan presentasi ke yang merah ini, sel CD4. Sedangkan MHC kelas 1 presentasi ke warna biru ini, CD8. Yang selanjutnya bisa kami baca lebih detail. Ya ini saya rasa sama dengan yang tadi ya, cuma ini lebih detail lagi bahwa setelah dari endositik fisikal dia masuk ke lisosom, di lisosom lah ini kan endosom tadi, ini endositik fisikal itu namanya endosom atau fagosom sama, nanti dia gabung dengan lisosom, hancur ya seperti itu. Yang MHC kelas 1 juga sama, ini yang saya bilang contohnya adalah virus yang ada di sitoplasma, ya. Kemudian dia berkembang biak di inti sel, kalau sudah jadi masuk ke sitoplasma, nanti dia akan dihancurkan oleh proteosom. Yang paling bawah ini saya juga sudah terangkan tadi, bisa juga misalnya ini ada kuman, awalnya dia ada di fagosom, tapi dia bisa lolos menembus fagosom, dia mau lari, dia masuk ke sitoplasma, berarti kalau begini dia juga sama akan dipresentasi bersama-sama dengan MHC kelas 1. Nah ini slide ini menerangkan bahwa dendritic cell di samping dia bisa menangkap secara langsung kuman dan presentasi baik ke CD4 maupun CD8 sel T, dia juga mempunyai kemampuan untuk menelan ya sel yang terinfeksi ya. Jadi sel yang terinfeksi. Karena sel yang terinfeksi tidak mempunyai kemampuan untuk pengenalan ke sel T. Jadi dia mula-mula harus ditelan oleh beberapa jenis dendritic cell ya. Kemudian setelah itu antigen yang ada di dalam sel yang terinfeksi itu
akan masuk ke dalam sitosol dari sel dendritik, maka kalau dia di sitosol seperti yang kita pelajari tadi, maka dia akan diikat bersama-sama MHC kelas 1, kemudian dia di display, karena dia MHC kelas 1 berarti dia ke CD8. Ini disebut dengan cross presentasi, ya, presentasi silang. Karena normalnya kan sel yang terinfeksi itu misalnya dia yang presentasi, tapi ini dia ditelan oleh sel dendritik, dan sel dendritiklah yang mempresentasikannya. Seperti ini. Ya, jadi sel yang terinfeksi ini ditelan oleh sel dendritik, ya. Kemudian selanjutnya dari virus ini akan masuk ke dalam sitoplasma. Kita sudah off ininya. Siapa apa itu hostnya? Mahasiswa kasih off semua kau punya mic, atau host tolong kasih off mic-nya mahasiswa. Ya, saya tidak suka kalau ribut begini. Saya salah sampaikan. Ya. Lagi signifikan. Tolong yang mic-nya terbuka, tolong di off-kan dulu. Host. Mas, boleh saya kasih tahu. Masa saya host ya? Saya nggak bilang kalau saya jadi host. Ini Wahyu Fadila siapa? Kok tidak bisa di-mute dia? Saya kasih keluar saja dia lama-lama ini kalau tidak bisa ter-mute. Ini Wahyu Fadila. Ini kau punya mic, tolong dikasih off ya. Kalau tidak saya kasih keluar kau supaya dianggap alfa saja. Kau tidak mendengar. Tapi dok, ini dari tadi termati dok. Tapi dok. Kenapa? Tapi dok, dari tadi sudah mati dok. Dari tadi baru saya mati. Nah, tadi jadi bakteri ekstraseluler dan intraseluler itu diikat dengan molekul MHC yang berbeda. Kalau tadi yang saya terangkan ekstraseluler itu yang masuk melalui fagosom atau tadi endosom itu akan diikat melalui MHC kelas 2. Sedangkan bakteri atau mikroba intraseluler itu biasanya ada pada sitoplasma, ya. Itu akan diikat bersama-sama dengan MHC kelas 1 dipresentasi ke CD8, ya. Nah, ini gambarnya.
Jadi bakteri yang di atas ini ekstraseluler ya. Yang tidak bisa dibunuh oleh makrofag, dia akan presentasi ke CD4 T helper. CD4 T helper akan memberikan sitokin, interferon gamma, sehingga makrofag istilahnya teraktivasi. Tadi saya sudah terangkan teraktivasi berarti dia memproduksi lisosom lebih banyak, ROS lebih banyak, NO lebih banyak, sehingga lebih mampu membunuh kuman yang sudah ditelan. Sedangkan yang kedua ini adalah antigen ekstraseluler yang ditangkap oleh sel B, kemudian sel B juga minta bantuan ke limfosit T ya, CD4, ini sama. Sehingga nanti limfosit T ini akan memberikan sitokin yang membuat limfosit B ini bisa memproduksi antibodi yang jenisnya lebih kuat, yaitu biasanya adalah IgG atau IgE atau IgA, tergantung jenis kuman dan lokasinya. Kemudian yang paling bawah ini adalah jadi jenis antigen yang berada pada intrasel atau ada yang ada di sitoplasma, itu akan diikat oleh MHC kelas 1 dan dipresentasi ke CD8. Kalau CD8 yang cara membunuhnya itu adalah dia menghancurkan sel yang terinfeksi itu. Contohnya di sini misalnya kalau ada sel hepar ya, sel hepar atau sel hati terinfeksi virus hepatitis, maka seperti ini kejadiannya. Bahwa sel CTL akan menghancurkan sel hepar itu yang di dalamnya mengandung virus. Ya, jadi mati virusnya tentunya, karena kalau sel itu hancur maka akan mengeluarkan beberapa jenis enzim-enzim yang bisa membunuh kuman termasuk virus yang ada di dalamnya. Cuma selnya juga mati seperti ini. Makanya kalau hepatitis kan keluar dari sel hepar itu kandungannya semua termasuk empedu, bilirubin, maka orang jadi ikterus ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau APC itu menelan satu kuman yang utuh, dia akan lisis di dalam lisosom. Kemudian yang diambil cuma sepotong peptidanya saja. Nah, bagian peptida yang diambil ini dipilih, yaitu yang memiliki susunan peptida yang bisa menstimulasi limfosit T. Itu yang disebut bagian imunodominannya, ya, peptida imunodominan. Nah, kemudian kita lanjut di sini bahwa kalau sel APC itu menangkap kuman, maka dia tidak saja mempresentasikan, tadi kita sudah belajar bahwa dia presentasikan melalui MHC, apakah kelas 1 atau kelas 2, ke sel T, ya, CD4 atau CD8. Tapi tidak cukup melalui satu jalur itu, harus ada juga jalur yang lain. Ya, jadi untuk menstimulasi respons dari sel T tidak cukup melalui presentasi itu saja. Jadi inilah yang disebut dengan hipotesa 2 sinyal ya untuk aktivasi limfosit. Dari sinyal yang pertama adalah dari MHC tadi yang mengikat antigen dipresentasi ke reseptor limfosit T, itu sinyal 1.
Kemudian ada lagi sinyal yang kedua, yaitu kita lihat di sini, digambar saja barangkali saya langsung, atau ini keterangannya dulu ya. Nah, misalnya kalau kuman itu tadi ditangkap oleh APC ya, dead cell dendritik, di samping dia ditelan, kuman itu juga dia berikatan, tentunya ada juga yang berikatan dengan reseptor yang lain ya, yaitu reseptor yang disebut toll-like reseptor, yaitu bagian kuman misalnya bagian lipopolisaridanya ya. Nah, kemudian setelah dia berikatan dengan toll-like reseptor, TLR di sini, maka dia akan menstimulasi ekspresi kostimulator dan juga sekresi sitokin. Ya, inilah yang disebut sinyal tambahan. Nah, ini gambarnya ya. Di gambar ini lebih jelas di sini bahwa tadi ini antigen nanti dia akan ditangkap melalui reseptor antigen pada limfosit. Ini yang disebut sinyal yang pertama. Kemudian harus ada tambahannya, yaitu melalui kostimulator. Ini ditulis molekul induced by microbe ya. Melalui kostimulator dan juga melalui sekresi dari sitokin. Jadi harus ada dua. Karena di dalam tubuh kita itu bisa saja ada sel-sel yang mati. Jadi sel dari dalam tubuh misalnya sel yang mati itu juga bisa ditelan oleh sel APC. Tapi kalau sel yang berasal dari dalam tubuh itu dia strukturnya tidak sama dengan kuman. Jadi dia tidak bisa menstimulasi toll-like reseptor ya, jadi tidak bisa menginduksi sinyal kedua. Nah, kalau cuma satu sinyal saja, maka limfosit ini tidak akan bereaksi. Jadi makanya kalau sel APC ini menelan sel-sel yang mati, sel-sel yang tua yang dari dalam tubuh, itu dia presentasi ke limfosit T tidak akan bereaksi. Namanya anergi. Beda dengan kalau yang ditelan adalah kuman, ya, karena kalau yang ditelan adalah kuman, maka dia akan mengeluarkan dua sinyal. Yang satu melalui tadi MHC yang mengikat antigen, yang kedua kuman itu tadi bisa menyebabkan terbentuknya kostimulator di permukaan dari sel APC yang bisa menginduksi sinyal kedua ke limfosit, ya. Tambahannya bisa juga mengeluarkan sitokin, misalnya interleukin 12. Nah, nanti lebih daripada satu stimulasi seperti itu atau sinyal, baru limfosit itu akan bereaksi, ya, bereaksi dari sel naif, dia akan berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel efektor. Kalau CD4 dia menjadi T helper, kalau dia CD8 dia menjadi CTL. Nah, sekarang itu tadi mengenai limfosit T ya. Jadi limfosit T itu memang dia cuma bisa mengenali kalau dia dipresentasikan oleh sel APC melalui MHC. Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana pengenalan oleh sel B, ya, pengenalan antigen oleh sel B dan jenis limfosit yang lain. Nah, di awal di pengantar tadi sudah saya sebutkan bahwa limfosit B itu reseptornya merupakan antibodi yang ada pada permukaan membran, yaitu apa tadi? IgM dan IgD, yang bisa mengenali lebih banyak jenis antigen, bukan cuma protein dan atau peptida saja, tapi dia bisa mengenali juga selain protein yaitu polisakarida, lipid, dan bahan-bahan kimia ya yang berukuran kecil.
Jadi antigen ini bisa terdapat pada permukaan mikroba, pada kapselnya atau pada envelope-nya. Envelope istilahnya misalnya kalau pada virus, kapsel pada mikroba bakteri. Atau bisa juga dalam bentuk protein terlarut ya, soluble form. Misalnya ini adalah toksin ya, sekret toksin yang dikeluarkan oleh kuman, itu toksin, atau racun-racun yang lain ya, termasuk misalnya bisa ular. Jadi tidak terdapat pada ini, tapi sekret. Nah, itu bisa juga dia tangkap. Jadi setelah sel B itu mengikat antigen itu pada reseptornya, dia akan segera mensekresikan antibodi ya. Jadi ada namanya antibodi fase akut yang pertama kali dikeluarkan, biasanya itu lebih banyak dari jenis imunoglobulin M. Sudah diterangkan di kuliah sebelumnya ini mengenai di limfonodus itu atau di limfa itu kan ada zona-zona sel T dan ada juga zona sel B ya, limfosit B. Zonanya sel B itu ada pada folikel yang berbentuk bulat-bulat, biasanya di korteks. Di daerah situ ada jenis dendritik sel khusus yang namanya adalah sel dendritik folikuler ya, sel dendritik folikuler. Ini tugasnya adalah khusus untuk mempresentasikan antigen ke sel B yang sudah teraktivasi ya. Ini nanti akan diterangkan karena sel dendritik folikuler ini dia berperan pada isotype switching. Jadi dari sel B yang awalnya memproduksi imunoglobulin M menjadi memproduksi jenis imunoglobulin yang lebih kuat, yaitu imunoglobulin G, E, atau A yang disebut isotype switching. Ya, jadi sel dendritik folikuler ini dia memiliki reseptor yang disebut dengan Fc reseptor ya. Karena dia menangkap antigen yang sudah berikatan dengan antibodi. Fc reseptor ini kan sebenarnya adalah antibodi terhadap reseptor terhadap antibodi. Jadi berbeda dengan dendritik sel yang biasa. Kalau dendritik sel yang biasa itu dia menangkap antigen yang masih bebas, tidak berikatan dengan antibodi. Nah, sedangkan ini di sini tertulis bahwa antigen yang ditangkap oleh sel dendritik folikuler adalah antigen yang sudah berikatan dengan antibodi atau oleh komplemen ya. Jadi karena antigen itu bisa ditangkap oleh antibodi maupun oleh komplemen. Nah, apa tugasnya di sini FDC ini? FDC ini tugasnya adalah untuk menyeleksi sel limfosit B. Ya, jadi sel limfosit B yang saya katakan tadi awalnya bisa memproduksi IgM, nanti akan diseleksi sel limfosit B yang bisa yang memiliki ikatan yang kuat terhadap antigen yang diikat oleh FDC. Jadi nanti yang tinggal hidup dan berkembang berproliferasi itu adalah hanya limfosit B yang bisa mengikat kuat antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik folikuler. Nah, ini gambarnya ya, kalau tadi masih menghayal-hayal, ini gambarnya seperti ini.
Jadi yang bagian A ini adalah tahap awal, antigen ditangkap oleh sel dendritik, kemudian nanti sel dendritik akan presentasi ke sel T, ya. Sel T, nanti sel T akan berubah menjadi sel T helper. Kemudian sel T helper ini dia akan bergerak mendekati daerah sel B. Sel B itu kan tadi saya katakan dia berada di dalam folikel yang berbentuknya bulat. Jadi kalau kita lihat di sini, sel B ini dia bisa mengikat langsung antigen. Setelah itu dia teraktivasi. Kalau dia teraktivasi, dia akan keluar dari zona sel B, ya. Jadi tadi limfosit T bergerak ke zona sel B, bergerak ke arah lingkaran, sedangkan yang sel B yang bergerak keluar. Akhirnya dia ketemu. Ya. Nah, kemudian di sini yang saya sudah jelaskan tadi bahwa proses selanjutnya disitulah berperan sel dendritik folikuler. Ya, sel dendritik folikuler ini adalah sel dendritik yang khusus berfungsi untuk menyeleksi limfosit B untuk tahap produksi limfosit antibodi yang kedua. Tadi saya lupa terangkan di sini, ini setelah limfosit T dan limfosit B ketemu, maka akan terjadi produksi antibodi, ya. Antibodi yang lebih banyak, kebanyakan adalah IgM. Setelah itu, maka limfosit B dan limfosit T kembali masuk ke dalam zona sel B yang lingkaran ini. Dan di situ di dalamnya ada sel dendritik folikuler. Disinilah terjadi tahap kedua produksi antibodi yang kuat, yaitu dengan sel dendritik folikuler tadi menyeleksi limfosit B yang bisa mengikat kuat antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik folikuler. Seperti itu. Setelah itu maka diproduksilah jenis antibodi, biasanya adalah yang isotype switching, apakah IgG, IgE, atau IgA, ya, yang lebih kuat daripada IgM. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar, ada 3 jalur, jadi ada 3 jenis limfosit B di sini. Nah, ini dia diseleksi oleh FDC, ya, diseleksi oleh FDC. Kita lihat di sini. Yang pertama ini dia mati karena dia tidak, reseptornya bentuknya bergerigi begini, tidak bisa mengikat kuat antigen sehingga dia mati. Sedangkan yang paling kanan juga mati, ya. Jadi sama juga bahwa di sini dia tidak bisa juga mengikat kuat. Yang hidup ini yang di tengah-tengah, karena dia bisa mengikat antigen yang dipresentasi oleh FDC, maka dia akan berkembang menjadi sel B yang memiliki afinitas yang tinggi. Afinitas itu artinya daya ikat terhadap antigen. Jadi nanti antibodi yang dihasilkan juga adalah antibodi yang bisa mengikat kuat antigen. Ya, jadi ya, ini yang slide yang terakhir, bahwa yang banyak kita bahas di sini adalah CD4 dan CD8, ya. Jadi rekognisi peptida yang berkaitan dengan MHC. Namun perlu diingat bahwa ada jenis sel T yang lain, jumlahnya lebih kecil, yang agak berbeda dengan CD4 dan CD8, ya. Dan juga dia mengenali jenis antigen yang berbeda. Ada namanya natural killer T-cell. Namanya natural killer, NK cell. Ada ini natural killer T-cell.
Tadi kita terangkan bahwa kalau sel limfosit T itu biasanya dia cuma bisa mengenali jenis protein ya atau peptida. Sedangkan kalau NKT ini dia bisa reseptornya bisa mengenali lipid yang berikatan dengan mana tadi? Ya, bisa mengenali lipid yang berikatan dengan MHC kelas 1 ya. Mirip MHC kelas 1, ada namanya CD1. Yang lain adalah gamma delta sel T. Jadi sel T gamma delta. Nah, kalau sifat sel T tadi yang CD4 dan CD8 itu dia cuma bisa mengenali jenis protein atau peptida, maka kalau yang gamma delta ini, tadi kalau NKT kan lipid dia bisa kenali. Kalau yang gamma delta ini dia bisa mengenali mirip-mirip dengan limfosit B, dia bisa mengenali beberapa jenis molekul. Baik itu dia di display bersama-sama dengan MHC kelas 1, bisa juga dia mengenali secara langsung. Jadi mirip dengan sifat sel B. Ya, kalau tadi kan dari tadi kita pelajari bahwa limfosit T itu tidak bisa menangkap langsung antigen. Dia harus diikat bersama-sama dengan MHC kelas 1 atau kelas 2 dan dipresentasikan oleh sel APC, dendritic cell atau sel yang lainnya. Kalau ini dia bisa ikat langsung, bisa menangkap langsung. Jadi sifatnya mirip dengan limfosit B. Ya, kemudian ada tambahan lagi yang saya sampaikan bahwa jenis sel T ini juga gamma delta bisa juga membunuh secara langsung sel yang terinfeksi. Jadi mirip dengan CD8. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan apa tadi ya? Pengenalan antigen dan presentasi ke sel limfosit ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya mau mungkin review, apakah paham atau tidak. Apa bedanya reseptor sel T dan sel B? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya reseptor dari limfosit T dan limfosit B? Abe dok. Ya. Abe dok, izin jawab dok. Jawab. Abe dok, perbedaannya reseptor limfosit B sama T itu kalau reseptor limfosit B dapat mengenali berbagai makromolekul seperti lipid, protein, dan lain-lain. Sedangkan untuk reseptor limfosit T hanya dapat mengenali protein antigen dalam bentuk fragmen peptida yang berikatan dengan molekul lain, salah satunya dendritic MHC dok. Dok. Ya, oke. Yang lain lagi, kita masuk lagi ke MHC ya. Tadi ada beberapa sifat-sifat dari MHC. Ada tadi saya jelaskan mengenai sifat MHC kodominan. Apa artinya kodominan? Ekspresi gennya bersifat kodominan. Tapi dok, izin menjawab dok. Ya. Tapi dok, ekspresi kodominan itu gen yang terekspresi dari kromosom ayah dan ibu dok. Kedua-duanya terekspresikan dok. Tapi dok. Ya, dua-duanya terekspresi ya. Biasanya kan ada istilah dominan resesif. Jadi salah satu saja dari orang tua yang terekspresi. Ini ada kodominan. Kalau polimorfik,
MHC yang bersifat polimorfik. Tahu dok. Ya, Jadi kalau polimorfik itu artinya setiap orang punya MHC yang berbeda-beda. Tahu dok. adakah orang yang sama dia punya MHC? Tapi ada dok. Ada dok, cuman untuk beberapa juta ji, tidak semua. Apa yang kau tahu tentang molekul MHC? Atau MHC itu kan pada tikus ya, atau mencit. Kalau pada manusia apa istilahnya MHC? Apa padanannya MHC? Yang tadi 3 huruf juga. Tapi dok, HLA dok. HLA ya. HLA, Human Leukocyte Antigen. Apa itu MHC atau HLA? Awalnya ya, dari namanya kan Major Histocompatibility Complex. Itu molekul apa? Awalnya ditemukan dia sebagai molekul apa? Tapi dok, Ya, MHC itu adalah molekul membran protein dok yang membentuk APCS. Tapi dok. itulah. Tapi tadi saya terangkan Major Histocompatibility Complex. Histocompatible artinya apa? Kompatibel. Kompatibel artinya apa? Hah? Cocok. Tadi saya terangkan dia dipakai untuk proses apa pada manusia? Biasanya saya bilang tadi. Dok, transplantasi. Ya, histocompatible. Kompatibel artinya kecocokan. Histo itu kan jaringan. Cocok tidaknya jaringannya ya, tidak terjadi penolakan. Nah, itu tadi yang saya terangkan bahwa MHC atau HLA dari sekian juta orang ada yang mirip. Ya, Tuhan menciptakan. Makanya kan itu yang dicari misalnya untuk transplantasi ginjal, itulah yang dicek HLA-nya atau MHC kalau pada binatang. Jadi HLA-nya yang dilihat kecocokannya. Kalau dia cocok berarti tidak terjadi penolakan. Ya, itulah yang disebut. Cuma belakangan bahwa ternyata MHC ini juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu untuk mengikat peptida ya, untuk dipresentasikan ke ini. Kemudian MHC kelas 1 dan kelas 2 ya. Apa bedanya MHC kelas 1 dan kelas 2? Tapi dok, MHC kelas 1 itu terekspresi pada sel yang berinti dok. Sedangkan yang kelas 2 itu berfungsi sebagai APCS yang yaitu dendritik atau dan makrofag dok. Nah, dia terekspresi di terbatas ya, terbatas jenis sel yang disebut dengan APC. Kalau sel MHC kelas 1 atau kelas 2, jenis antigen yang dia ikat yang mana? Tadi ada saya terangkan. Ada tadi yang di sitosol, ada yang dari endosom. Yang mana? Kalau MHC kelas 1, Pada sitoplasma dok. Ya, yang dari sitoplasma. Bisa Yang tidak kelas 2 di fagosom. Ya, di fagosom atau endosom. Bisa tidak yang MHC kelas 1 dia ikat yang berasal dari endosom atau fagosom? Tapi dok bisa dok. Tapi dok bisa dok. Gimana? Kalau dari fagosom ada yang keluar dok. Maka Jadi ada dari sitoplasma yang ada jenis kuman yang kuat, dia mempunyai siasat bisa keluar dari endosom, dia masuk ke sitoplasma. Kalau MHC kelas 1 itu kan mengikat tadi yang dari sitosol, kemudian dia presentasi ke jenis CD4 atau CD8. Kalau kelas 1 CD8, kalau yang kelas 2 CD8. CD8. Kemudian yang lain lagi, tadi yang terakhir barangkali mengenai
sinyal ya, sinyal antigen. Ya sudahlah deh. Sudah itu saja. Itu saya rasa sudah sebagian besar kisi-kisi soal saya seperti itu karena inti dari kuliah ini cuma itu saja. Ya, oke. Kita akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok.